الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يفوق حمد الحامدين وشكر الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا في محكم تنزيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الوفي الكريم ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر الحاضرين والحاضرات kaum muslimin wal muslimat jamaah salat sunnah Aidul Adha rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah. Di pagi hari ini kembali sama-sama kita ditakdirkan oleh Zat yang maha berkuasa, Zat yang maha mampu, Zat yang maha istimewa, Zat yang maha mulia, Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah. Di tempat yang mulia ini guna untuk sama-sama bertaqarrub kepada Zat yang maha mulia, yaitu dengan melaksanakan solat sunnah Aidul Adha di tempat yang mulia, disaksikan oleh Zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu fi'ulah. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan salat sunnah Aidul Adha yang baru saja sama-sama kita melaksanakannya dengan secara berjamaah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
kalimah Allahu Akbar yang pada pagi hari ini bergemuruh suara di berbagai pelosok, di berbagai kampung, daerah, bahkan negara seantero dunia untuk bertakbir kepada Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah zat yang maha besar. Kalimahnya singkat, kalimahnya pendek, tapi kandungannya sungguh besar, maknanya sungguh luas. Allahu Akbar, zat yang maha besar. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya kecil, kita tidak mempunyai apa-apa illa billahi akbar, melainkan dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang maha akbar. Allahu Akbar, kalimahnya pendek, akan tetapi fungsinya bisa mendobrak suatu kebatilan. Fungsinya dengan ketika kalimat itu diucapkan bisa menggetarkan hati, fungsinya bisa membersihkan jiwa, fungsinya bisa mempersatukan umat Nabi Muhammad, fungsinya bisa menjadikan hamba Allah dekat dengan Allah, bisa menjadikan hamba Allah langsung connect dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fungsinya ketika kalimat itu kita selalu mengulang-ulangnya di dalam hati kita, maka akan menghanguskan, akan meluluh lantahkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Allahu Akbar. Maka ini di antara kalimat yang seharusnya sayogianya kita ucapkan di setiap saat, terlebih di hari raya Idul Adha, mulai daripada hari ini sampai 3 hari ke depan, yaitu sampai tanggal 14. Maka niscaya ketika kita selalu mengulang-ulang akan kalimah ini, derajat kita akan diangkat oleh Allah, posisi kita akan ditinggikan oleh Allah, kemudian status kita akan dimuliakan oleh Allah zat yang maha mulia. Kenapa tidak? Karena kita selalu memanggil-manggil, menyebut-nyebut sosok zat yang maha mulia, yang maha besar, dan menunjukkan diri kita adalah kecil, tidak ada apa-apa di hadapannya, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menyebut namanya akan membangkitkan rasa optimisme kita kepada Allah untuk melaksanakan ibadah terus menerus, demi untuk menggapai rahmat Allah, hidayah Allah, demi untuk menggapai keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan menganjurkan kepada kita bahwasanya tidaklah aku ciptakan kalian bangsa jin dan bangsa manusia melainkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, itu di antara ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk supaya kenapa? Yang lalai ingat kepada Allah, yang jauh dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu di balik daripada kalimat Allahu Akbar yang tidak sedikit menganggap itu remeh, melainkan oleh Allah akan diremehkan, menganggap hina akan dihinakan. Akan tetapi ketika menganggap itu mulia, menganggap itu agung, menganggap itu istimewa, orang itu akan diistimewakan oleh Allah, orang itu akan dimuliakan oleh Allah, orang itu akan dibimbing oleh Allah sehingga dia menjadi hamba ya'budun yang pandai melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di hari raya Idul Adha ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mengingatkan kita akan beberapa sejarah yang luar biasa, sejarah yang bisa membangkitkan kita untuk bisa dekat dengan Allah, yang bisa memberikan motivasi kepada kita untuk kita menjadi hamba yang betul-betul dapat menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sejarah di dalam peristiwa Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail, putra beliau tercinta, yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
Wa kullan naqussu min anba'ir rusul. Dan tidaklah kami kisahkan min anba'ir rusul, bersumber daripada cerita-cerita yang didapati oleh mereka para rasul, akan melainkan menenangkan hatimu, melainkan menenteramkan hatimu, melainkan akan menguatkan hatimu dengan sejarah tersebut. Dan sejarah yang akan kita ambil pada pagi hari ini, di mana Nabi Allah Ibrahim yang dikenal julukannya sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Karena Nabi Allah Ibrahim begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim begitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diangkat menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa bertakwa kepada Allah, bisa taat kepada Allah di tengah-tengah ujian cobaan yang menimpa beliau begitu dahsyat. Yang pertama, ayah beliau sebagai pembuat patung. Yang kedua, orang-orang di sekitar beliau yang memusuhi beliau, yang mengintai akan sepak terjang beliau. Yang ketiga, di tengah-tengah kepemimpinan yang zalim, yang sangat berat untuk Nabiullah Ibrahim bisa bergerak menjalankan tugas yang dibebankan kepada beliau untuk menghambakan dirinya kepada Allah dan berdakwah kepada orang-orang sekitarnya. Kendati pun demikian, Nabi Ibrahim terus semangat apapun yang terjadi, meskipun banyak sekali rintangan-rintangan ketika beliau itu menyebarluaskan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berdakwah kepada orang-orang sekitarnya, bahkan tidak sedikit lontaran-lontaran kata-kata yang begitu pedas kepada beliau, sampai pada akhirnya beliau dibakar, dilemparkan oleh Raja Namrud selama 40 hari kurang lebih. Tapi di dalam menjalankan dakwahnya kepada Allah, meskipun demikian tetap diselamatkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dari dalam keluarganya. Akan tetapi pada masa beliau dalam keadaan sempit seperti itu tetap meluangkan waktunya untuk Allah. Dan beliau memohon kepada Allah agar dikaruniai anak yang bisa meneruskan perjuangan beliau di dalam mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan terus menerus di samping beliau berdakwah, beliau juga berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kami keturunan yang soleh, anak yang soleh. Ini bisa diambil contoh pelajaran buat kita, di mana Nabi Allah Ibrahim sosok manusia yang taat dan mengkader anak-anak yang soleh, yang taat, yang tidak boleh keluar daripada lisan sang orang tua melainkan baik untuk si anaknya. Maka belum anak itu lahir, beliau mengharap agar dikaruniai anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Dan tidak sedikit waktu beliau terus berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Kurang lebih 40 tahun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 40 tahun beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka aku berikan kabar gembira kepadanya, kepada Nabi Allah Ibrahim, tentang keturunan yang soleh. Kabar gembira akan diberikan anak yang soleh, anak yang halim, anak yang sabar. Berkat beliau sendiri sabar berdoa kepada Allah. Ini ada kaitannya dengan peristiwa sekarang ini kita yang susah bergerak. Dan tidak sedikit pada pagi hari ini masjid-masjid juga tertutup. Orang masih tidak mau melakukan salat hari raya Idul Adha di masjid. Nggak mau kumpul-kumpul satu dengan lainnya, satu sama lainnya.
tidak sedikit sahabat-sahabat kita juga yang melaksanakan sholatnya di rumah karena takut. Akan tetapi ini merupakan ujian ya ikhwan. Kalian yang datang ke rumah Allah, demi Allah, Allah yang bertanggung jawab untuk keselamatan kalian. Allah akan menjaga untuk kita semuanya. Karena kita datang kepada Allah dan kita duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah hidup kita tidak lepas daripada ujian? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wal 'atas wal anfus wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti akan aku uji kalian dengan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, dengan kelaparan. Kemudian diuji oleh Allah dengan banyaknya saudara-saudara kita yang meninggal. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkurangnya harta. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan langkanya buah-buahan. Akan tetapi wabasyiris sabirin, dan beruntung mereka orang yang sabar, masih tetap bisa melaksanakan ibadah di tengah-tengah kita diuji oleh COVID-19, di tengah-tengah pandemi ini. Kita masih tetap bisa bertakarrub kepada Allah. Demi Allah, Allah yang tahu akan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, yang kita amalkan pada pagi hari ini. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Jangan mengecilkan Allah, jangan memudahkan Allah. Allah maha mampu, maha perkasa untuk melakukan suatu apapun terhadap hambanya. Jika kita taat, niscaya di balik kesabaran innamas sabru salabul jannah, ada kesenangan dan kebahagiaan. Seperti Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah 40 tahun, dikaruniakan anak yang soleh. Luar biasa, diperintahkan lagi oleh Allah setelah itu anak lahir, agar anak itu dibawa ke gurun Sahara, dijauhkan dari ayahnya dan bersama ibunya di tempat yang tidak ada satu rumah pun, satu pohon pun untuk berteduh, satu teguk pun air untuk diminum, tidak ada. Coba ini perjuangan Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya. Nabi Allah Ibrahim mundar-mandir dari Palestina sampai ke Mekah Al-Mukarramah, terkadang jalan kaki pada saat itu. Coba bayangkan, demi untuk menjalankan perintah Allah, dibimbing oleh Allah. Lama mendapatkan anak, setelah mendapatkan anak, kata Allah, jauhkan, bawa ke sana, ke Gunung Sahara. Dijauhkan dari Siti Sarah bersama ibunya Nabi Allah Ismail, yaitu Siti Hajar, ya, ada di Gurun Sahara yang sekarang menjadi kota Mekah Al-Mukarramah. Tidak ada siapa-siapa di situ. Nabi Allah Ibrahim, siapa hati kecilnya yang tidak renyuh melihat anaknya harus berpisah dari ayahnya. Ayahnya harus kembali ke Palestina. Ada satu keluarga lagi di sana, dan pulang pergi Nabi Allah Ibrahim. Allahu Akbar. Sampai dijuluki Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat berkasih sayang, cinta dengan keluarganya. Terkadang sewaktu-waktu ada di Palestina, ada lagi di Mekah, memelihara anaknya, harus mengorbankan dirinya, di sisi lain harus mencari nafkah, kemudian beribadah, berdakwah, bertakarrub kepada Allah, dan harus mengurusi anaknya yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Dan anaknya yang diberi nama Ismail, yang selalu mendengar apa yang menjadi perintah orang tuanya, yang menjadi seruan daripada orang tuanya, yang dikehendaki oleh orang tuanya. Anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Nabi Allah Ibrahim memperbaiki Ka'bah Al-Mukarramah, membaiki Baitullah, Ka'bah Al-Musyarrafah, ketika Nabi Allah Ibrahim membaharuinya, memperbaikinya, berdiri disebut dengan makam Ibrahim, maka Nabi Allah Ismail pada saat itu kurang lebih usianya 5 tahun juga ikut serta. Ada disebut dengan Hijir Ismail, menata batu-batu yang ada di situ, ikut membantu orang tuanya. Begitu romantis anak dengan ayah, saling membantu, saling mencintai sama lainnya. Tapi di balik itu juga ada lagi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah meluapnya kasih sayang terhadap anaknya, begitu juga anak terhadap orang tuanya, harus ada yang disampaikan oleh orang tuanya. Ya bunayya, ini arafil manam,
anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku tadi malam bermimpi dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Allahu Akbar. Romantis keluarga di tengah-tengah hubungan kasih sayang antara ayah dengan anak, harus rela itu si ayah demi menjalankan perintah Allah menghilangkan nyawa anaknya. Anni azbahuka, aku harus menyembelih kamu. Allahu Akbar. Karena Nabi Allah Ibrahim itu orangnya dermawan. Ada asal usulnya kenapa Nabi Allah Ibrahim itu juga diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Saking dermawannya Nabi Allah Ibrahim itu selalu berbagi kepada orang. Pernah di suatu hari Nabi Allah Ibrahim itu berbagi dengan 1000 ekor unta, 300 sapi dan 100 kambing, dibagi-bagikan ke fuqara wal masakin. Saking sepenuhnya semua yang beliau miliki, beliau sajikan kepada Allah. Beliau terucap, kata beliau, jangankan harta benda aku miliki, anda aku punya anak, akan aku nadarkan, aku korbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Punya anak, aku korbankan untuk Allah. Makanya ketika beliau punya anak, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada Nabi Allah Ibrahim, ufi binadrika ya Ibrahim, tunaikan nadar kamu wahai Ibrahim. Di saat punya anak harus mau tidak mau. Kemudian ditegur lagi lewat mimpinya, bahwasanya ini perintah sudah, laksanakan nadar kamu, sembelih anakmu, korbankan untuk Allah. Bukankah engkau mengucapkan engkau telah terucap suatu nadar pengorbanan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu anak sendiri. Allahu Akbar. Maka anak yang soleh yang mendengar apa yang menjadi keinginan orang tuanya dijawab oleh anaknya. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, jangan nunggu kapan-kapan lagi, jangan nunggu entar-entar lagi, jangan nunggu esok atau lusa, sekarang juga. Allahu Akbar. Sekarang juga. Kalau memang itu perintah Allah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menyembelih saya, maka sembelihlah saya sekarang juga wahai ayahku. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku anak yang sabar. Laksanakan wahai ayahku. Masya Allah, karena ini nadar dan ini perintah Allah, sekalipun itu anaknya satu-satunya lagi dari Siti Hajar dibawa itu Nabi Allah Ibrahim. Ketika ditidurkan ingin disembelih, kata Nabi Ismail, ayah, ada 3 hal pesan saya yang ingin saya sampaikan kepada ayah. Yang pertama, kalau ayah ingin menyembelih saya, di saat menyembelih tolong sebelumnya pisaunya itu diasah dulu, ditajamkan dulu, supaya enak, langsung putus urat-uratnya, langsung meninggal saya. Ya, tidak merasa sakit karena pisaunya tajam. Nah, habis ini nanti kita akan menyembelih kambing, menyembelih sapi, jangan sampai pisaunya tumpul. Ladangnya yang ladingnya yang tumpul, yang tajam, ya, supaya nyaman, langsung. Itu kata anaknya, yang tajam ayah, ya, supaya aku cepat, ya, cepat terputus dan tidak merasa sakit. Yang kedua, tolong ayah sing-singkan lengan bajumu. Nah, dising-singkan supaya kenapa? Darahnya tidak mengalir ke situ, tidak menciprat ke situ. Takut kalau sampai ada darahnya kena baju lengan abah, ya, nanti ibu saya melihat akan menjadi goncang, akan menjadi gelisah, supaya ibu saya tidak tahu, tidak melihat darah saya. Subhanallah. Singkan dulu nanti kalau menyembelih kambing, menyembelih sapi. Ya. Kemudian yang terakhir ayah, baju yang saya pakai dibuka, kemudian dihadiahkan kepada ibu saya. Dan ibu saya mengenang terus pernah menyentuh, memeluk anak yang dicintainya, anak yang soleh, supaya ingat terus kepada saya. Subhanallah. Ya, luar biasa. Tapi ini merupakan ujian saudara-saudara. Begitu itu pisau
Ada dua riwayat. Riwayat menyatakan belum itu pisau diayunkan, sudah wafadainahu bidzibhin azim. Allah ganti dengan seekor gibas. Ada sebagian lagi menyatakan riwayat itu pisau sudah diayunkan, tapi tidak langsung bisa nebus. Sampai 3 kali baru wafadainahu bidzibhin azim. Ya. Pemahaman di sini kenapa sampai 2-3 kali yang meriwayatkan ini tidak bisa tembus pisaunya, karena di situ ada cahaya Nabi Muhammad SAW terkandung di dalam badannya. Karena Nabi Muhammad dari situ, dari Ismail, bukan dari keturunan Ishak, tapi dari dari Sayyidina Ismail. Allahu Akbar. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala digantilah dengan seekor gibas domba dari sorga, dibawa oleh Jibril, disampaikan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar. Ini yang menjadi pelajaran buat kita. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah sabar, sudah teruji, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan kesenangan, yaitu bukan berupa manusia melainkan berupa kambing, berupa domba. Begitu juga dengan kita, ujian yang pada saat sekarang ini di tengah-tengah pandemi ini. Jadikan waktu-waktu kita untuk Allah, pengorbanan kita untuk Allah. Bukan hanya kita bisa berkorban dengan kita membeli seekor kambing, sapi, kerbau, onta sekalipun, akan tetapi kalau bisa waktu kita korbankan untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan oleh Allah dari kita. Karena memang tugas kita illa liya'budun, semata-mata untuk menyerahkan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang pandai berkorban kepada Allah, menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, menjadi hamba yang taat kepada Allah, menjadi hamba yang soleh seperti Nabi Allah Ismail, dan menjadi hamba yang bersyukur seperti ayahnya, dan menjadi hamba yang beruntung Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, dan menjadi hamba yang beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa barik wasallim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana wa iyyakum bi ni'matil iman wal islam wa iqamis salati 'idil adha wa hiya a'zamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih, innallaha yuhibbul muttaqin. Thumma qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ali kalimataka ila yaumiddin, Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin, wa la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin. Allahumma irfa' wa irfa' 'anna
wasrif anna wa an jami'il muslimin anil bala wal waba wal amrad wal asqam wal afad wal ahad wal baliyat wal virusat wal corona wa COVID-19 والزلازل والفتن والمحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. Ya Allah, berkah kami bersimpuh di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Berkah kami melaksanakan salat sunnah Aidil Adha. Berkah kami beriktikaf di masjid ini. Kami bermunajat ke hadirat-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang lampau, dosa yang akan datang ya Allah. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Berikut orang tua kami ya Allah, berikut keluarga besar kami ya Allah, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terima semua amal ibadah kami ya Allah. Terima takbir kami ya Allah. Terima tahmid kami ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Beri kami pahala yang berlipat ganda ya Allah. Karuniakan kami kesehatan ya Allah, zahiran wa batina. Berikan kami keselamatan ya Allah dari segala mara bahaya, dari segala virus corona, dari segala bakteri-bakteri yang dapat mematikan. Jauhkan segala ya Allah penyakit, khususnya COVID-19. Jangan sampai kami dan keluarga kami ada satu pun yang terkena ya Allah. Jauhkan penyakit-penyakit tersebut dari negeri kami ya Allah, dari provinsi kami ya Allah, dari daerah kami, dari kampung kami, dari rumah kami ya Allah. Jauhkan COVID-19 dari kami ya Allah. Angkat COVID-19, jangan diturunkan kembali ya Allah. Turunkan rahmat-Mu ya Allah. Berikan ampunan-Mu kepada kami ya Allah. Persatukan hati umat Nabi Muhammad ya Allah. Berikan mereka kekuatan ya Allah, terutama kekuatan dalam melaksanakan ibadah dan taat serta takwa kepadamu ya Allah. Jadikan negeri kami ya Allah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan rakyatnya rakyat yang bersatu ya Allah. Pelihara ulama-ulama kami ya Allah. Jaga habaib kami ya Allah. Jaga guru-guru kami ya Allah. Lindungi semua tokoh-tokoh kami ya Allah. Selamatkan umat Nabi Muhammad yang ada di negeri Indonesia tercinta ini ya Allah. Berikan mereka rezeki yang banyak dan halal ya Allah. Jauhkan mereka daripada kemaksiatan, jauhkan mereka daripada kezaliman, jauhkan mereka daripada mara bahaya ya Allah. Berikan kami rezeki yang banyak dan halal ya Allah. Berkat daripada hari raya Aidul Adha ini ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu berkorban untuk-Mu ya Allah. Hari dan malamnya untuk-Mu ya Allah. Cintakan hati kami kepadamu ya Allah. Sampai mati kami cinta kepadamu ya Allah. Dan sampai mati kami membawa Islam kepadamu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, angkat derajat kami pada pagi hari ini. Jangan satu pun dari kami yang duduk bersama kami ya Allah, melainkan mereka kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan bersih daripada dosa dan kesalahan. Diangkat derajatnya ya Allah. Diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya ya Allah. Diberikan pahala yang berlipat ganda ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillah rabbil alamin minal aidin wal faizin makbulin. Al-Fakir mengucapkan selamat hari raya Aidul Adha. Semoga semua amal ibadah kita diterima dan semoga dosa kita diampuni dan semoga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.